Oke, kita ketemu lagi. Hari ini kita mau bedah sebuah cerita perjalanan yang unik banget. Sebuah liburan keluarga ke Bali yang rencananya sih bakal sempurna, tapi ternyata jauh dari bayangan. Yuk kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di Pulau Dewata. Nah, kita langsung mulai dari kesimpulan akhirnya yang jujur aja cukup mengejutkan, melelahkan. Aneh banget kan? Dengar kata Bali kita pasti mikirnya pantai, santai, liburan, bukan melelahkan. Pertanyaan besarnya, kok bisa sebuah perjalanan ke surga tropis malah berakhir dengan perasaan kayak gini? Ini dia misteri yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Kita akan telusuri nih, dari hari pertama sampai hari terakhir untuk ngerti kenapa liburan yang tadinya penuh harapan besar, ujung-ujungnya malah jadi sumber kekecewaan. Oke, untuk benar-benar paham kenapa mereka bisa sekecewa itu, kita harus mundur sedikit ke awal. Kita perlu tahu dulu nih, seberapa besar sih ekspektasi yang mereka bawa untuk perjalanan kali ini. Jadi, ini tuh bukan sekedar liburan biasa ya. Buat istrinya, ini perjalanan nostalgia setelah 15 tahun. Buat anak-anaknya, ini pengalaman pertama. Dan yang lebih spesial lagi, ini perjalanan 3 generasi, ada nenek dan pamannya juga. Jadi bisa dibayangin kan, ekspektasinya, wah udah pasti tinggi banget. Dan perjalanan pun dimulai. Tapi ternyata tanda-tanda kalau liburan ini bakal menantang itu udah kelihatan dari awal banget. Bahkan sebelum mereka benar-benar bisa menikmati Balinya. Nah lihat kan, baru sampai udah disambut sama desain bandara yang katanya aneh. Terus harus antri imigrasi 1,5 jam, gara-gara autogate-nya nggak dipakai. Setelah itu, perjalanan ke Ubud makan waktu hampir 2 jam. Masalah-masalah kecil kayak gini nih, yang kalau ditumpuk dari awal, bisa ngerusak mood liburan. Aktivitas besar pertama mereka langsung nunjukin kontras yang tajam. Pemandangan di Tegalalang luar biasa indah, persis kayak yang kita lihat di Instagram. Tapi, realitanya cuacanya panas banget, lembab, dan ternyata cukup melelahkan secara fisik. Jadi, mata dimanjakan tapi badan tersiksa. Dari semua masalah-masalah kecil tadi, ternyata ada satu masalah besar yang akhirnya jadi penjahat utama di cerita liburan ini. Sesuatu yang mendominasi hampir seluruh pengalaman mereka. Nah, ini dia. Ini kata-kata dari penulisnya sendiri. Masalah utamanya adalah waktu yang gak ada habisnya dihabiskan di dalam mobil. Bukan candi, bukan pantai, tapi justru kemacetan parah yang jadi kenangan paling kuat dari Bali. Dan ini dia buktinya. Biar kita semua kebayang separah apa masalahnya. Keluhan macet itu jadi nyata banget kalau kita lihat angkanya. Total hampir 8 jam dalam 3 hari cuma dihabiskan di jalan. Bayangin, waktu liburan yang sangat berharga malah terbuang percuma di dalam mobil. Dan inilah titik puncaknya. Momen kesadaran itu datang di tengah perjalanan 3 jam lainnya. Saat itulah sang penulis akhirnya ngaku ke diri sendiri. Kayaknya gue udah gak suka Bali lagi deh. Momen yang cukup menyedihkan ya untuk sebuah liburan. Tapi yang menarik, perjalanan ini tuh gak 100% buruk. Ada juga loh momen-momen indahnya yang terselip di antara semua frustrasi itu. Jadi pengalamannya ini benar-benar campur aduk. Coba kita lihat perbandingannya. Ada hal-hal yang mereka suka banget, kayak iga babi yang super enak, atau suasana semenyak yang seru. Tapi di sisi lain ada juga kekecewaan, kayak di pasar seni, pantai yang gak sesuai harapan, dan ya itu tadi, Tegalalang yang bikin capek. Perasaannya jadi terbelah banget. Dan yang bikin argumen ini makin kuat, ternyata dia nggak ngerasa kecewa sendirian. Perasaan ini juga dirasakan sama anggota keluarga yang lain. Ini jadi bukti yang kuat. Anaknya langsung ngebandingin sama Koh Samui. Sepupunya yang tinggal di Bali pun setuju kalau pesona Bali emang udah berubah. Semua orang secara terpisah sampai pada kesimpulan yang sama. Pengalaman mereka di Bali kali ini kurang memuaskan. Oke, jadi setelah semua frustrasi ini, setelah semua suka dan duka, apa sih pelajaran utama dari perjalanan yang rasanya hampir gagal ini? Nah, inilah diagnosisnya. Mereka mengalami apa yang disebut kegagalan ekspektasi. Bali yang ada di bayangan mereka, surga tropis yang santai, ternyata bertabrakan dengan kenyataan, cuaca yang panas menyengat dan kemacetan yang gak ada habisnya. Tapi, di tengah semua kekecewaan terhadap destinasinya, muncul sebuah kesadaran yang indah banget. Sebuah kesimpulan yang jadi penyelamat seluruh perjalanan ini. Dan inilah inti dari semuanya. Ternyata suksesnya sebuah perjalanan itu bukan tentang tempatnya, tapi tentang orang-orangnya. Momen kebersamaan keluarga inilah yang jadi harta karun sesungguhnya dari liburan mereka. Cerita ini benar-benar bikin kita jadi mikir ulang ya.
Mungkin kita sering terlalu fokus mencari destinasi yang sempurna, sampai kita lupa kalau hal terbaik dari sebuah perjalanan itu justru adalah orang-orang yang menemani kita. Kalau menurut kalian gimana? Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.